Wistoria, Sword and Shield. Salah, Sword and One. Apa One and Sword, gue lupa deh. Pokoknya cerita tentang orang yang tidak bisa menggunakan sihirnya di dunia yang penuh sihir. Kayak apa ya? Wah, kayak Mashle, kayak My Hero, kayak Black Clover. Dan entah kenapa gue masih nontonin. Sebelumnya gue udah bikin first impression untuk nontonin beberapa episode awalnya dan bikin opininya. Kalian bisa klik video gue yang thumbnailnya kayak gini. Dan kali ini adalah opini gue setelah gue nonton 1 season. Apakah ini anime masih layak tonton dan masih ditunggu untuk season 2-nya? Jawabannya iya. Kenapa begitu? Ada tapinya. Wistoria adalah Mashle yang komedinya diminimin lalu shonennya dibanyakin. Menceritakan tentang Deku yang nggak bisa pakai magicnya ya, karena di dunia ini semua orang pakai magic tapi dia terlahir tanpa magic, sehingga dia berusaha untuk menjadi pahlawan nomor 1 tanpa menggunakan magic. Dan untuk mendapatkan One Piece dia berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu ya di antara semua magician dan berhasil manjatin menara sampai atas gitu, dan akhirnya bisa ketemu sama Uraraka di sana dan akhirnya mereka bisa nggak tahu mau ngapain di atas sana. Tapi itulah premis dari Wistoria. Dan jujur gue udah bilang di first impression gue dan akan gue bilang sekarang, vibe-nya tuh berasa game-game RPG Jepang gitu, yang dari lagunya, dari dunianya, dari magicnya, bahkan mesti sangat-sangat kita puji ya untuk animasinya. Nggak males, nggak yang cuman flashy klip bintang di luar sana lalu tonjok-tonjokan di speed up lalu slideshow dan lain-lain. Di sini lu bisa ngeliat kamera work yang nggak males, bagaimana animasi berantemnya itu bener-bener sebuah koreografi yang menyenangkan untuk ditontonin dan diikutin ketika kita menyaksikan sebuah pertarungan antara pedang dengan magic. Yang gue suka hampir di setiap episode kalau nggak salah selalu ada berantemnya, dan bisa dikonklusiin di episode itu gitu loh. Walaupun kadang ada yang ambil 2-3 episode, tapi setidaknya memuaskan gitu untuk nunjukin bahwa tenang-tenang, ini menyenangkan untuk diikutin, bukan sebuah anime misteri yang kayak Attack on Titan gitu terus atau ada cliff ending bear gitu, atau yang paling menyebalkan baru-baru inilah yang ketika mau mulai berantem gitu kan, akan kukalahkan ke Butobase, nobody wants you. Udah gitu. Wistoria menurut gue setiap episode-nya itu benar-benar menyenangkan, kayak worth it untuk ditonton karena bisa satu pertarungan full, atau ya nunggu episode berikutnya tapi dengan sedikit ketegangan yang nggak bikin nyebelin gitu. Ditambah dengan desain dan arts warna yang mengkilap banget, pencahayaan yang gue rasa sungguh-sungguh di atas tier biasa saja, serta ide-ide pertarungan yang kebanyakan selalu memperkenalkan elemen-elemen baru untuk semakin membuat kita penonton memahami bagaimana world building dan world logic di dunia Wistoria. Menyenangkan banget deh, gambarnya juga kayak spesial banget gitu, kayak nontonin film anime dengan vibe yang luar biasa. Dan entah kenapa tuh lagu tududut kalau lagi mau ganti segmen gitu, kalau mau iklan tuh menyenangkan sekali loh buat gue, entah kenapa enak. Dan kayak dikasih trivia tentang gitu world buildingnya, walaupun gue gak bisa baca, seru gitu, menyenangkan, hal-hal detail yang buat gue seneng gitu. Dan sepertinya memang gue punya kutukan ya. Sepertinya gue, mungkin hampir banyak wibu juga merasakan hal yang sama gitu, bahwa ini kan My Hero Academia, ini kan Black Clover, iya gak sih? Ini kan Mashle gitu, tapi kenapa kita masih tonton ya? Bahkan persis banget, ngerti gak sih lu? Maksudnya gini, dibully di dunia yang serba ini, lu gak bisa ini gitu, plotnya sama banget. Dan lu Akira Mendayo gitu, never give up dan terus berusaha asalkan impian lu terwujud dan tidak peduli kata orang, yang penting aku akan berjuang sebaik-baiknya gitu. Gitu, shonen banget. Zero to hero banget. Bahkan kita di situ juga dikasih Bakugonya ya. Ada Bakugo yang juga pemarah, yang juga tukang bully, yang juga ternyata dia ada kompleksitas inferiority gitu, yang dimana sebenarnya aku pengen diwarok sama kamu gitu, bukan pengen ngebully kamu. Alah, Bakugo formula banget. Dan Yening pun dapat gitu semacam konklusi pertemanan mereka gitu. Mereka berteman, mereka nggak lagi bully-bullyan, tapi Bakugo tetaplah jadi Bakugo. Gue lupa siapa lagi tuh namanya, si cowok merah itu, cowok api. Dan pas gue selidiki lebih lanjut, ternyata yang bikin background musiknya Yuki Hayashi. Pantesan kok ini My Hero banget gitu. Dan ketika melihat dia yang dipecundangi, dia yang dikata-katain, dianggap nggak akan bisa apa-apa, terus ketika dia bangkit dan melawan, itu vibe-nya benar-benar My Hero banget gitu. Dan mungkin itu kutukan yang tadi gue bilang gitu, bahwa kalau tema yang seperti itu gitu loh, tetap berasa sedihnya gue, tetap berasa sukanya gue sama hal-hal yang kayak gini, padahal plotnya mirip banget. Ini mungkin terakhir kalinya gitu ya bisa lu kasih ginian ke gue. Mungkin setelah ini standar gue naik gitu, nggak bisa nih gue segampang ini lagi nih kena plot zero to hero di dunia yang serba itu tapi kamu nggak bisa itu. Tapi atau emang gue suka banget plot-plot kayak gitu.
Tapi bukan berarti anime ini sempurna. Buat gue anime ini jauh dari kata sempurna, tapi jauh dari kata jelek dan gak layak ditonton. Ini anime layak banget ditonton, namun gue punya beberapa hal yang mengganggu. Dari hal yang gak mengganggu-ganggu amat lah, yaitu box hitam kalau misalnya flashback entah kenapa bikin gue keganggu. Jadi kayak gitu loh, kayak gitu, kayak nggak usah diginiin gitu, bedain warna atau ya udah nggak usah. Tapi lama kelamaan jadi terlalu abusing gitu, dan entah kenapa itu ngebuatnya bukan jadi sinematik, malah jadi kayak less sinematik. Ngerti nggak sih lo? Kan itu kan kayak semacam penanda apa ya, film bioskop dan lain-lain, tapi di sini jadi kayak dikecilin visualnya. Intinya gue nggak nyaman aja, dan sayang banget itu harus pakai treatment yang seperti itu gitu. Yang berikutnya adalah dunia magicnya yang buat gue makin kurang nyaman dengan logiknya, yang menurut gue udah mulai kelabakan ya. Kayak elemen-elemennya ya cuman buat hiasan-hiasan gitu, kayak Black Clover nanti di ujung-ujungnya. Ya selama lu api, tapi api lu bisa ngeimajinasin bisa jadi tank ya, jadi tank lo. Nggak tau, nggak demen aja gue sama dunia magic yang limitnya tuh nggak ada gitu, yang logiknya juga suka-suka gitu. Yang elf bisa bikin kayak genjutsu, tapi lu ngeluarin pohon, tapi sebenarnya itu cuman it's not masuk akal gitu. Genjutsu lu juga pohon, ngerti gak sih? Yang lu keluarin pohon asli sama pohon genjutsu. Kalau genjutsunya mau real, dia mesti kena traumatic experience dan nakama power dulu. Ngerti gak sih maksud gue? Yang lainnya api beneran gitu, bukan api imajinasi. Dia kalau mau bikin palsu-palsuan juga ngapain, nanggung banget gitu. Ngerti gak sih? Ya bikin api beneran aja. Ngerti gak sih? Jadi kayak kurang nyaman gue sama ilusi yang mereka bikin gitu. Toh yang S juga bikin ilusi kan, bikin Kage Bunshin gitu, ilusi juga, cuman real gitu. Pak, kalau dipotong pecah dia S-nya. Beberapa kali kita lihat orang-orang mesti nge-cast dengan canting, tapi beberapa kali nggak perlu. Tapi tiba-tiba jadi sebuah logic di story di mana kalau lu pakai kekuatan cloning ini, lu nanti cantingnya bisa lebih cepat gitu buat ngeluarin ultimate jutsu lu gitu. Again, mengganggu aja logik yang ada, kurang konsis gitu di awal-awal. Terus tiba-tiba dengan listrik enchantment ya, tiba-tiba dia bisa jadi brutal fighter juga gara-gara dia berlistrik gitu. Jadi kayak speciality magicnya hilang, malah jadi kayak kayak quirk gitu. Lu bisa manfaatin untuk bertarung fisik. Kayak My Hero jadinya tuh si cewek listrik. Yang dimana itu adalah speciality-nya will. Tapi ternyata kurang bagus juga karena cuma will yang bisa gitu, walaupun lu bisa enchantment. Terus tiba-tiba dapat jurus yang mungkin pasti akan dijelaskan di season 2 bahwa si will bisa nyerap magicnya si Bakugo, terus dia bisa pakai itu untuk ngelawan musuh, tapi itu bukan enchantment. Apa itu? Itu adalah Wistoria, one and sword. Dan tentu saja plot semua orang cinta Will ya, tapi Will punya cintanya di ujung langit gitu, bahkan sampai roommates-nya yang kayak ada. Tadinya gue curiga kalau ini kayak kagak beres di anime. Dari awal gue udah curiga, ini desain karakternya desain yang boys love gini nih. Bener kan? Tapi katanya ada teori bahwa itu sebenarnya cloningannya si cewek di langit ya. Nggak tahu udah bener apa enggak, tapi ya udah berapa cewek tuh, kayak cewek kacamata juga kan, yang Megane Girl itu juga ternyata mulai suka sama Will dah. Semua suka sama Will karena Will adalah main karakternya. Will orang baik gitu ya. Nanti jadi Rudeus deh ya, istrinya 3 gitu. Dan entah kenapa orang-orang tuh kayak, bahkan sampai gurunya ya, itu siapa gurunya tuh yang baik banget sama dia tuh kayak anak emasnya gitu, tapi kayak abang-abangan yang terlalu baik gitu. Terus ada Profesor Snape yang persis banget Profesor Snape. Dan gua jatuh cinta banget sama desain karakter yang penyihir headless itu, yang nggak punya pala, yang mesti nyolong pala orang gitu kalau mau ngomong. Terus kalau nggak ada pala dia ngomongnya pakai sihir. Itu entah kenapa gue jatuh cinta banget sama desain karakter itu tuh, kayak wow, awesome gitu. Bahkan gue nungguin untuk dia ngomong dan keluarin teksnya untuk ngomong gitu, keluarin subtitle yang agak brengsek juga gitu. Subtitlenya gak bisa kita baca bang, jadi ngapain lo keluarin bang? Tapi jadi karakter yang cool, keren, misterius, dan menyenangkan gitu. Dan baru dapat nih gue yang kayak gini di anime nih. Jujur menyenangkan sekali untuk ngelihat dia gitu. Dan satu hal yang pengen masih gue ikutin tentang Wistoria ini adalah misteri di balik dunia inilah. Kenapa ada langit bohongan, kenapa ada dwarf di persekusi, terus kenapa magic adalah segalanya. Will ini siapa? Ini Will pasti nikahannya kaum Finn sama kaum apa gitu. Jadi dia bisa dapat badan human tapi nggak bisa ngapa-ngapain magicnya human gitu. Terus elf di situ ya oke lah, misterinya masih menantang lah untuk kita lihat. Terus siapakah penjahatnya? Ya oke. Penasaran banget, apalagi penjahat yang udah didesain menurut gue cukup keren banget. Jadi buat yang belum nonton, buruan nonton. Buat yang udah nonton, mari kita berdoa semoga season 2-nya baik-baik saja. Dan plot boys love-nya dikurang-kurangin ya. Kalau bisa teori yang fan teori bilang tadi itu ternyata cloningan di langitnya itu bener gitu. Komen di bawah kalau itu nggak bener. Kalau ternyata itu beneran boys love buat yang baca manganya, karena gue nggak baca mangganya. Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan anime kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.